Shalom, salam sejahtera, salam kasih, salam bertemu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sangat senang sekali kita dapat bertemu di dalam rumah Tuhan yang sungguh indah. Haleluya. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Saya juga mengambil kesempatan untuk welcome bagi Anda, mengalulukan Anda yang baru pertama kali datang. Kami sangat senang dan sangat gembira bersama dengan Anda. Juga tidak lupa untuk welcome parents kepada Eldaan dan Sister Billing yang sempat bersama dengan kita, Uncle, Auntie. Ya, sudah lama tidak jumpa. I think terakhir waktu sebelum pandemik lagi kan. Puji Tuhan masih sehat, masih kuat, puji Tuhan. Dan juga Brother Daniel dan keluarga yang ada bersama dengan kita ya. Ini haleluya. Mana Brother Daniel ya? Ini Eldaan kata ini hero-hero kita nih ya, missionary kita, puji Tuhan. Dan bagi Anda semua yang hadir hari ini, welcome to DUMC Bahasa, dan inilah keadaan kita enjoy di dalam penyembahan, dalam kita menyembah Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berkesempatan untuk belajar firman Tuhan. Dan ini adalah kita berada dalam siri khotbah Good God and Beautiful Life. Ya, God is good. Ya, Tuhan itu baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang satu karakter ataupun hakikat Allah, sifat Allah yang luar biasa. Dan saya berdoa supaya pada hari ini kita akan sama-sama belajar tangkap sesuatu yang ilahi daripada Tuhan. Amin. Mari kita duduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang indah, hari yang luar biasa, hari yang Tuhan telah jadikan. Kami berada di tempat ini, hari ini bukan kebetulan, tapi oleh karena rencana Allah yang besar bagi kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima benih firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, benih firman itu apabila jatuh di tanah yang subur, dia akan bercambah, berakar, bertunas, dan bertumbuh, berbuah bagi Engkau. Kami rindu satu penerobosan. Kami rindu terjadi satu kegerakan. Biarlah firman-Mu hari ini mencabar kami Tuhan. Untuk kami keluar daripada zona selesa kami. Dan untuk mencabar kami akan siapa kami sebenarnya. Dan apakah tujuan kami harus hidup di dunia ini. Dan hamba berdoa Bapa, sementara hamba berbicara di hadapan Roh Kudus yang manis, yang lembut, akan terus berbicara, berbisik di hati kami yang terdalam. Menyadarkan kami to convict our hearts, to comfort our hearts, even to challenge us, mencabar kami untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Inilah kami Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan untuk kesempatan yang sungguh indah. Untuk hari ini kita dapat bersama-sama di dalam dengar firman Tuhan. Minta maaf ya, ada sedikit technical. It's okay. Are we good? Okay, never mind. Tema kita hari ini adalah Allah yang boleh dipercaya. God is trustworthy God. Amin. Apabila saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya bertanya diri saya, how much and how far I trust God. Soalan yang sederhana and yet tapi penting, dan saya membawa kita untuk refleksi hari ini untuk bagian firman Tuhan ini.
benarkah Allah itu betul-betul boleh dipercaya? Bercakap mungkin senang kan? Ya, waktu kita datang menyembah Tuhan, ya I believe you God, saya percaya kepada Tuhan. But when comes to, apabila ada situasi-situasi yang menekan hidup kita, disitulah pertanyaan ini harus kita tanya diri kita dan tanya how much and how far we trust God. Amen. Ya. So pada 2 minggu yang lalu Eldaan berbicara dan mengajar kita tentang Allah itu adalah Allah yang baik. Amen. Dan minggu lalu saya berbicara tentang saya challenge kita dan melalui firman Tuhan, apa yang sebenarnya yang kita cari di dunia ini. Karena setiap pribadi, di mana kita pergi, we are looking for something, kita sedang mencari sesuatu. Dan it's good. Orang yang mencari itu adalah orang yang lapar. Orang yang lapar akan dikenyangkan. Orang yang mencari akan menemukan. Ya. Tapi di dunia ini banyak hal-hal yang di-offer. Banyak hal-hal yang disodorkan kepada kita yang kadang-kadang membuat kita mencari hal-hal yang memuaskan. Dan secara natural, secara lahiriah, kita justru mencari hal yang menyenangkan. Ya. Dan hari ini kita belajar tentang satu karakter Allah yang luar biasa. Yaitu Allah boleh dipercaya. Saya berdoa selepas kita mendengar firman Tuhan selepas ibadah hari ini. Ada satu suntikan di dalam roh kita, dalam iman kita. Bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang boleh dipercaya. Amin. Ada seorang bapak bersama dengan anaknya. Bapaknya kata, karena anaknya suka pergi mau roller coaster. Saya tidak tahu apa roller coaster dalam bahasa Malaysia. Bahasa Indonesia? Roller coaster juga. Bahasa Malaysia roller coaster juga. Ya, semua tahu ini kan. Dan bapaknya katakan, nak let's go. Dan anaknya of course, anaknya begitu gairah dan mengikut bapaknya roller coaster. Seingat saya tidak pernah bawa anak saya ikut roller coaster. Karena saya sendiri takut ini. Minta maaf anak-anak saya. Karena istri saya sudah kongsikan pengalaman mengerikan dia. Waktu dia bujang lagi, dia pingsan. Jadi saya katakan, so cerita ini tentang seorang ayah membawa anak lelakinya ikut roller coaster. Dan waktu mereka mengikut roller coaster itu, bapaknya begitu menyesal, karena sangat menyesal. Karena dia begitu takut dan ini sangat berbahaya. Tapi dia lihat anaknya begitu happy. Of course dia happy. Di dalam hatinya, this is the last. Ini yang pertama dan terakhir lah ini ya, buat anak saya. Tapi dia simpan itu dalam hatinya. Sebab dia tengok anaknya begitu gembira. Dan selepas mereka turun dan mereka refleksi, mereka pergi minum biasa kan, mereka makan. Dan dia tanya anaknya, nak, would you like to go again? Of course, Daddy. Sebelum ayahnya mengungsikan begitu cemasnya dia, begitu takutnya dia. Dan dia bertanya satu soalan kepada anaknya, nak, apa yang membuat kamu ingin naik lagi roller coaster? Apa yang membuat kamu begitu teruja dan begitu bersemangat? Dan anaknya berkata, because you are with me. Karena Daddy ada bersama dengan saya. Dan bapak itu terdiam sejenak. Dia katakan, nak, don't you think it's dangerous? Tidakkah kamu berpikir itu sangat menakutkan? Kita berada di tempat yang tinggi dan itu pusing seperti ini dan sangat menakutkan. Anaknya katakan, no Daddy. Karena saya tahu, Daddy is with me. Wow, apabila saya mendengar cerita ini saudara, it speak to me about trusting your life to somebody. Anak ini menaruhkan kepercayaannya kepada bapaknya. Walaupun itu kelihatan dangerous, bahaya. Tapi karena dia tahu as long as the father sits behind him, sits next to him, duduk sebelah dia, bersama dengan dia, dia begitu yakin
Nah, saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Who sits next to you? Siapa yang bersama dengan kita? Who is in the boat? Siapa berada di dalam boat itu sangat menentukan kehidupan kita. Amin. Dan hari ini saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar apakah Allah itu benar-benar boleh dipercaya. Yes, of course kita katakan yes. Saya percaya kepada Tuhan. Dia ada di sana. Apabila saya berdoa, dia dengar doa saya. Pertanyaannya sekali lagi, benarkah dia benar? Benarkah Allah itu betul-betul boleh dipercayai? In good times, yes, kita boleh katakan yes Lord. I believe you. I trust you. Tapi apabila berada dalam keadaan situasi yang menekan hidup kita, pertanyaan yang sama akan diajukan kepada kita. Do we really trust God? Do we really trust His blessing? Adakah kita betul-betul percaya kepada berkat Tuhan? Adakah kita betul-betul percaya kepada penyertaan Tuhan? Pause for a while. Diam sejenak. Dan tanya soalan ini kepada diri kita. Benarkah saya, betulkah saya ini percaya betul-betul pada Tuhan? Do I really trust God? Apabila saya merenungkan ini dan teks ini muncul, sebenarnya teks ini tidak sebenarnya berbicara tentang trust God. Dan apabila saya balik membaca teks ini, wow, luar biasa sekali. Dan we can draw a very deep and strong lesson daripada teks ini. Saya akan membaca ini dalam Matius 26, mulai dari ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-44. Yesus pergi jauh sedikit dari situ, lalu sujud menyembah muka ke tanah dan berdoa. Ya Bapakku, kalaulah dapat, edarkanlah cawan ini daripadaku. Namun bukanlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Kemudian dia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka tertidur, lalu berkata kepada Petrus, 1 jam pun kamu tidak dapat berjaga bersamaku? Berjaga dan berdoalah, takut nanti kamu tergoda. Memang rohani rela, tapi jasmani lemah. Bagi kali kedua, dia pergi dan berdoa. Ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin beredar daripadaku, melainkan ku minum, terlaksanalah kehendakmu. Selepas itu dia mendapati mereka tidur lagi karena mata mereka sungguh mengantuk. Dia pun meninggalkan mereka dan pergi berdoa lagi. Bagi kali ketiga dia mengucapkan kata-kata yang sama. Kalau kita lihat konteks ayat cerita ini adalah cerita di mana Yesus membawa murid-muridnya, 3 mereka, Petrus dan the son of Zebedee, anak-anak Zebedee. 2 anak Zebedee. Dan mereka pergi ke di mana? Getsemani. Getsemani, siapa yang pernah pergi ke Yerusalem, ke Holy Land, satu tempat yang harus Anda pergi. Dan saya sudah pergi ke sana. Dan luar biasa. Untuk kali kedua belum lagi lah. Ini luar biasa sekali. Kalau kita lihat geografinya, dia di bawah is one of the lowland di Yerusalem, dan di atas itu adalah City of David, dan from the Mount of Olive ataupun gunung Bukit Zaitun, dan Getsemani itu adalah berada di Mount of Olive ataupun Bukit Zaitun, dia di bawah rendah sedikit, dan City of David ataupun Kota Daud di atas, dan itu tidak jauh di antaranya. Ada satu pengajaran tentang Getsemani, saya akan berbicara itu lain kali. Nah, di Getsemani itulah di mana Yesus membawa muridnya untuk berdoa. Dia bawa Petrus dan kedua murid yang lain, yaitu anak Zebedee, untuk berdoa. Dan ini konteksnya, ya. Dan saya fokus kepada mulai ayat yang ke-39. Yesus pergi jauh sedikit dari situ, sujud menyembah muka ke tanah.
Nah, kalau kita lihat dalam ayat-ayat sebelumnya, Yesus sudah memprediksi, Yesus sudah memberikan bayang-bayang kepada murid-muridnya tentang dia akan tidak lama lagi akan disalib. Nah, kita berada di dalam Lent, kita berada dalam Lent season ataupun berada di dalam Prapaskah. Karena dalam 3 minggu lagi, 4 minggu lagi kita akan merayakan Paskah. Dan ini this is the best time untuk kita refleksi tentang perjalanan Yesus. Nah, di sini dalam satu babak ataupun di dalam satu scene, satu scenario, Yesus berada di Taman Getsemani dan ini yang terjadi. Dan dia berdoa, ya, mukanya menyembam ke tanah dan berdoa. Menyembam ini seperti di tanah betul-betul kena di tanah dan dia berdoa. Apa yang interestingnya adalah kita akan belajar bahwa inti doa Yesus itu sangat luar biasa. Waktu saya balik-balik membaca dan merefleksi ini, saudara, ini sebenarnya berbicara tentang how much Jesus trusted his Father. Tapi secara manusia, kalau saya lihat ini seberapa kali Yesus berdoa hal yang sama. Doa yang sama, saudara, berapa kali? 3 kali, bukan sekali, 3 kali. Kenapa dia berdoa 1 kali, dia berdoa, ya Bapakku kalau dapat edarkan cawan ini daripadaku, namun bukanlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Dan dalam teks ini tidak mengatakan bahwa dia mendengar suara Bapa di sorga. Tidak, dia berdoa. Nah, kalau kita membayangkan keadaan Yesus pada waktu itu, saudara, Yesus ini adalah 100% Tuhan dan 100% manusia, kan? He's God, he's 100% God and he's also 100% man. Secara manusianya dia merasakan bahwa seperti seolah-olah dia tidak sanggup untuk menanggung. Dan dia bertanya 3 kali. Kalau di dalam Alkitab, kalau hal yang sama diulang sebanyak 3 kali, hey, pay attention to that. It's very, very important. Adakah Yesus tidak percaya kepada Bapaknya? Sehingga dia bertanya 3 kali. Di dalam teks tidak mengatakan bahwa Tuhan menjawab dia pada waktu itu. Bapa menjawab dia pada waktu itu. Tidak. Kita lihat dalam ayat yang seterusnya, dalam ayat yang ke-42. Kedua kalinya dia bertanya hal yang sama kepada Bapa. Adakah Yesus tidak percaya kepada Allah Bapa? Tentang rancangannya untuk Yesus lahir di dunia ini. Sehingga dia bertanya untuk ketiga kali dalam ayat yang ke-44. Dia pun meninggalkan mereka dan pergi berdoa lagi. Untuk apa? Kali ke-3. Dan apa inti doanya? Dia mengucapkan hal-hal yang sama seperti dalam ayat 39. Waktu saya refleksi ini, saudara, saya mendapat satu pengertian yang begitu mendalam. How much ini berbicara tentang trust. Tentang bagaimana Yesus begitu yakin dan begitu percaya kepada Bapa di sorga. Begitu yakin dan percaya kepada rancangannya dalam hidupnya. Misinya harus di-accomplish. Seolah-olah Yesus tidak sanggup menghadapi apa yang harus dihadapi. Kita akan belajar nanti. Seolah-olah Yesus tidak sanggup. Sehingga dia bertanya kepada Bapa di sorga. Kalau kita lihat doanya di sini, dia tidak meragui Tuhan. Dia tidak meragui Bapaknya. Dia tidak meragui misi dan visi Allah bagi Yesus. Dia tidak pernah meragui. Betulkah ini? Haruskah saya melalui salib? Haruskah saya melalui salib? Betulkah saya yang harus menjadi korban? Yesus tidak pernah mempersoalkan itu. Tapi apa yang dia bukan dia persoalan, apa yang dia minta, dia katakan, kalau dapat, edarkanlah cawan ini. Kalau dalam bahasa Indonesia, lalukan cawan ini daripadaku. Kalau dalam bahasa Inggris, to be taken away from me. Seolah-olah Yesus katakan, it's not time yet. Ataupun dia katakan, kalau boleh. Karena apa? The whole weight. Karena dosa seluruh dunia termasuk saya dan Anda
dia akan tanggung di atas kayu salib. Itu bukan mengatakan bahwa dia tidak mau melakukan ataupun menyelesaikan misinya. Dia sebanyak 3 kali dia berdoa kepada Tuhan. Bukan menyatakan bahwa it is not me. Saya tidak sanggup, saya tidak mampu untuk melalui ini. Tidak. Ini hanya sebenarnya menyatakan kepada kita betapa dahsyatnya, betapa beratnya tanggung jawab yang dia sedang pikul di atas kayu salib. Dosa manusia. Daripada cerita ini saudara, daripada kisah ini, ada 3 perkara yang kita belajar. Dan saya harap ini dapat membantu kita untuk mengerti karakter dan hakikat Bapa, hakikat Tuhan kita. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah sebagai Bapa. Amin. Kenapa Yesus begitu yakin dan percaya kepada rencangan Bapaknya? Karena dia tahu dia adalah Bapaknya. Dalam teks ini sebenarnya menggunakan istilah Abba. Katakan bersama saya Abba. Perkataan Abba ini adalah dalam bahasa Aram ataupun Aramaik yang berarti father ataupun dia father. Ya. Kalau dalam Bapa ini ataupun father ini dari asal bahasa Yunani pater, ya, bahasa Yunaninya. Dan Bapa ataupun Abba ini adalah satu bahasa ataupun perkataan intimasi. Perkataan intimasi yang begitu dalam, yang berasaskan kedekatan hubungan yang begitu istimewa. Someone will not call somebody a father, Abba, kalau dia tidak ada spesial hubungan dengan orang itu. You cannot simply call somebody father. Tapi hari ini perkataan father ini kan begitu biasa kita gunakan. Tapi when comes to Abba, ada satu pengertian yang begitu intim sekali. It's like dear God, dear Father. Itu sebabnya di dalam waktu Tuhan Yesus mengajar muridnya berdoa, dia katakan, Our Father. How you should pray, bagaimana kita harus berdoa. How we should address, bagaimana kita harus memanggil Tuhan kita. Our Father. I know it is not so easy to call God as a Father. Mungkin karena pengalaman kita dengan earthly father di dunia. Tapi bila saya melihat Bapa ini, it's not about gender. It is a character of God. Arti father itu sebenarnya adalah sumber. He's the source. It's not about gender. It's not about, then why don't we call God Mother God instead of Father God? Itu sebabnya ada agama hari ini, ada agama juga yang ada agama ini ya ajaran sesat, ya Mother God. So jangan kita fight di sinilah, jangan kita sibuklah. Oh, we should call God as a Mother God or Father God. No, it is not about gender. Amen. Because Father speak about sumber. Kalau dia sumber, saudara, dia adalah sumber segala-galanya. Amin. Apa yang kita tidak ada, kita boleh datang kepada sumber. Hal yang pertama ini sangat penting dalam kehidupan kita. Bapa adalah perkataan intimasi yang bukan biasa ataupun casual. We cannot use it sebagai casual saja. When I call my father, Father, I really mean it. Bukan saya panggil dia karena dia bapak saya, therefore saya kena panggil dia bapak. Saya tidak panggil bapak saya nama dia Yasir, nama bapak saya. Saya tidak boleh panggil nama dia, sebut nama dia. Tapi saya panggil nama bapak. Why? Because I have a very personal relationship with my dad. Because it's my dad. Do you call your father by name? Saya rasa tidak ada satu culture di dunia ini pun yang mengajar seperti itu kan. Kalau orang bertanya, what is your father's name? Kalau orang bertanya kepada siapa nama bapak kamu, baru saya katakan, nama bapak saya Yasir Dawat alias Robert. Nama penuh lah.
Alias Robert. Bapa, perkataan Bapa, Aba adalah kata intimasi yang bukan biasa ataupun casual. Tetapi karena hubungan istimewa yang terdalam. Yang berdasarkan apa? Yang berasaskan apa? Kepercayaan, trust and hormat. Amin. Haleluya. Are you with me? Oke, jangan stres-stres lah. Ya. Dan di dalam Alkitab banyak menggunakan istilah ini. Paulus juga menggunakan istilah. Kalau kita lihat di dalam Injil, 4 Injil itu banyak menggunakan Father ataupun Abba. Merujuk kepada Bapa kita di sorga. Dan saya quote 2 ayat ini yang begitu signifikan, begitu powerful bagi kita sebagai ini kata Paulus. Dia faham tentang firman Tuhan dan dia katakan begini. Dalam Roma 8 ayat yang ke-15 berkata, karena kamu bukanlah menerima roh yang menyebabkan kamu diperhambakan lagi oleh ketakutan, tetapi telah menerima apa? Roh yang menjadikan kamu apa? Anak. Dan dengannya kamu berseru Abba Father. Nah, untuk kita berseru Abba Father itu bukan hanya kita boleh berseru Abba Father. Tidak. Perlu ada sesuatu yang terjadi. Yesus sudah mati di kayu salib. Dia sudah menyelamatkan kita. Dia sudah menyerahkan seluruhnya kepada kita. Dan Roh Kudus sudah turun. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita. Bahkan Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus hari ini. Saya berbicara kepada kita hari ini. Konteks kita hari ini. Dan dia katakan siapa yang menerima Roh. Dan Roh itulah yang membolehkan seseorang. Boleh datang kepada Bapa dan memanggil Bapa di surga. Abba Father. Amin. Bukan sembarangan. Bukan karena kita belajar. Oke, ini dia. Maka saya boleh panggil Bapak sebagai Bapak. If you do not have, kalau Anda tidak ada personal hubungan, Anda tidak ada hubungan yang personal, yang terdalam dan istimewa dengan Tuhan, Anda tidak akan boleh memanggil Bapak kita di surga sebagai Bapak, sebagai Haba. You will never. Then you will struggle when come to song. Bapa, engkau sungguh baik. You will struggle to sing that. Because you do not have personal relationship with God. Therefore, apa yang Anda sebut, apa yang Anda katakan pada Bapa itu meaningless. Bahkan itu menyakitkan. Itu sebabnya saudara, dalam satu hal yang sangat penting dalam hidup kita, penyembuhan hati Bapa itu sangat penting. Pemulihan hati Bapa dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, Galatia 4 ayat 6 berkata, dan karena kamu anak-anaknya. Karena kamu anak-anaknya. Maksudnya kita sudah dijadikan anak-anaknya oleh apa? Oleh karena karya Yesus di kayu salib. Oleh karena Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus hari ini yang membuatkan kita, yang memampukan kita menjadi anak-anaknya. Sehingga kita boleh datang kepada Dia dan Dia katakan, Allah telah menghantar Roh-Nya ke dalam hatimu. Wow. Sehingga Roh yang berseru Abba Father. Dalam arti kata lain, yang memampukan kita untuk memanggil Bapa sebagai Abba Father, itu adalah Roh Kudus yang ada dalam kita. Orang di sana, orang yang belum mengenal Tuhan Yesus tidak boleh melakukan ini, saudara. It's a very personal relationship. Are you with me? Sebagai Kristen, saudara, kalau kita tidak sampai ke tahap ini, ada personal hubungan dengan Tuhan, ada personal relationship with God, ada hubungan yang begitu istimewa dengan Tuhan kita. You will never arrive and you will never experience this kind of relationship with the Father. Kalau Anda sudah, saudara, apabila Anda memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, dan Anda berseru memanggil dan nama Bapa, engkau sungguh baik. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Wow, there is something happening in the spiritual realm. Akan ada sesuatu terjadi dalam hati jiwamu yang terdalam. Karena itu adalah bahasa, panggilan yang teristimewa, yang terdalam dalam kehidupan kita. Waktu saya membaca tulisan Thomas Smile. Dan dia membuat satu rumusan yang begitu luar biasa sekali. Di dalam bukunya dia berkata begini,
Saya terjemahkan ini ya, coba. Dia katakan Bapa yang disebut oleh Yesus ketika dia berada di Taman Getsemani adalah Bapa yang telah Yesus kenal sejak semula. Dan telah menyediakan segala-galanya. He has provided everything. Yang Allah yang selalu menepati janjinya. Allah yang selalu setia dalam kasih-Nya. Justru Yesus dapat mentaati Bapa untuk pergi kepada salib. Untuk disalibkan. Karena dengan penuh harapan dan kesadaran bahwa semua itu merupakan kehendak Bapaknya yang kasih-Nya telah terbukti sehingga dia dapat dipercaya secara utuh. Nothing can be shaken. Tidak ada yang boleh shaken itu dengan ketaatan. Ini bukan ketaatan pada hukum yang digerakkan oleh perintah. It is not because of the law. Therefore, saya harus ikut. Law says so. Ya. Taurat mengatakan seperti ini. Therefore saya harus ikut. Tidak. Tapi apa saudara? Tapi oleh respon kepercayaan berdasarkan kasih. Wow. Did you get it? Respon itu sangat penting. Respon kenapa? Karena kepercayaan. Because seperti anak tadi yang ikut bapak dia roller coaster. Kenapa dia mau ikut lagi roller coaster? Karena apa? He trusted his father. Pernah dengar nama ini? Charles Blondin. Pernah? Charles Blondin adalah seorang yang sangat hebat dan luar biasa. Charles Blondin dianggarkan dia telah menyeberang sungai terjun Niagara sebanyak berapa? 300 kali. Dan kalau disambung-sambung dia berjalan di atas tali, bukan saja di air terjun Niagara. Dianggarkan dia sudah berjalan di atas tali 1.000 batu. 10.000 batu. Wow, 10.000 batu tuh bagaimana ya? Uncle dari KL pergi Terengganu, pergi Kelantan berapa? Mungkin lebih lagi ya, 10.000. Jauh kan? Dan Blondin, waktu saya research tentang Blondin, very interesting. Dia tidak mati jatuh dari atas tali tau. Dia mati karena diabetes. Gula yang kasih mati dia. Jadi hati-hati dengan gula. Bukan berjalan di atas tali. I'm reminding myself also. Kurangkan gula dalam makanan. Amin, ada yang amin? Ya. Haleluya. It's good for you. Dan juga dikatakan bahwa selama umur dia tidak pernah membeli life insurance. So confident dia. Saya tidak tahu dia Kristen ataupun tidak. Tapi there is something that we can learn from this guy. Charles Blondin. Di akhir-akhir hidupnya, dia membuat satu pertunjukan yang begitu spektakuler. Dia membawa wheelbarrow. Apa wheelbarrow? Itu kereta sorong. Kereta sorong atau bisikal, silap saya. Di atas tali. Itu menggerunkan, menakutkan orang. Dan setelah dia pergi dan balik lagi di atas tali. Wow, itu menggerunkan orang semua bertepuk tangan. Dan sekarang dia bercakap, dia katakan, kamu sudah melihat saya berjalan di atas tali. Kamu sudah melihat saya membawa bisikal di atas tali. Sekarang saya mau membuat cabaran kepada Anda. Siapa yang berani naik di pundak saya, di bahu saya. Ataupun di bisikal itu. Semua orang diam, orang tidak berani, orang takut. Kalau saya berada di sana pun saya takut juga, saya tidak berani. Diam, semua orang diam. Tiba-tiba ada di ujung sana ada seorang angkat tangan, seorang anak. Come on, dia pergi. Dan Blondin bawa dia di atas bahunya, jalan di atas tali, pergi dan kembali dengan selamat. Orang tepuk tangan, wow. Dapat bayangkan? Dan di akhirnya
Orang tidak interview Charles Blondin lagi. Mereka begitu penasaran, mereka begitu heran dengan anak ini. Begitu berani dia, siapa ini? Mereka wawancara dia. Kenapa kamu begitu bodoh? Begitu berani kamu. Kalau kamu jatuh habislah. Dan anak itu selembah saja. He's my father. He's my dad. I know him. Berani kita berjalan di dalam tali hidup kita hari ini, saudara, yang mungkin terhuyung-hayang kita. Mungkin saya boleh bayangkan ataupun secara figuratif ya. Kehidupan kita ini seperti kita sedang membalancekan hidup kita setiap hari, betul? Dan di bawah itu mungkin Niagara Falls ataupun air terjun Niagara yang begitu dalam dan deras. Kalau jatuh mungkin parai. Mati ya? Mungkin begitulah kehidupan kita hari ini. Can you just pause for a while and you imagine that kamu sedang berjalan di atas tali. Dan kamu sedang life balance hidup kamu. Salah sedikit jatuh mungkin. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa anak ini begitu confidence dengan Charles Blondin? Karena dia kenal bapaknya. What make you successful in life? Apa yang membuat kita berjaya dan berhasil dalam hidup ini adalah how much you trust God. How much you trust God in your situation right now. Sejauh mana kita mempercaya Tuhan di dalam kehidupan kita. Selalu kita bertanya, Tuhan kau di mana? Ya, Tuhan kau di mana Tuhan? Hal yang kedua yang kita belajar hari ini adalah tentang tadi pagi waktu saya merenungkan I go through this again dan Tuhan berikan saya satu pengertian yang I think bagi saya itu sangat important dan sangat dalam. Tentang bahasa cinta. If I ask you, kalau saya bertanya kepada Anda, apakah bahasa cinta yang sangat penting dalam hidup Anda? Love? I love you? It's not. It's not even the word love. Bahasa cinta yang terdalam. Kalau mungkin sebagai human, dalam human kita selalu cakapkan kadang, ya, I love you, you love me, you know. We love everyone. Tapi another bahasa cinta adalah cawan. Wow, cawan bahasa cinta. Bahasa cinta yang pertama tadi adalah Father. Sebab kita tidak boleh gunakan perkataan itu sewenang-wenangnya dan kalau tidak ada personal hubungan dengan Tuhan dan itu tidak akan terjadi. Amin. Bahasa cinta yang kedua adalah cawan. Cawan ini sebenarnya melambangkan apa saudara? Melambangkan perkara yang perlu kita hadapi dan alami dalam hidup kita. Nah, waktu Yesus berada di Taman Getsemani, kita balik kepada teks tadi. Dalam ayat yang ke-39 dia berkata, ya Bapa kalaulah dapat, edarkanlah cawan ini daripadaku. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Nah, waktu Yesus pergi ke Taman Getsemani, dia tidak bawa piring, cawan, sudu, gelas ya. Seperti kita hari ini. Tapi waktu dia berdoa, kenapa dia menggunakan perkataan cawan? Dan waktu saya cek, bahasa asli untuk cawan ini adalah poterion. Katakan bersama saya poterion. P-O-T-E-R-I-O-N dalam bahasa aslinya. Poterion. Poterion cawan ini berbicara tentang apa saudara? Karena di dalam konteks-konteks tertentu pada waktu itu. Kata cawan ini secara figuratif ya. Secara figuratif menunjukkan kematian.
Kematian yang disebabkan oleh kekerasan. Wow, bagaimana cawan ini boleh menjadi bahasa cinta? Karena cawan inilah yang menyatakan komitmen dan cinta Tuhan kepada manusia. Bayangkan ya. Allah Bapa izinkan okelah cawan ini berlalu daripadamu. Kita hari ini mungkin tidak ada hari ini saudara. Kita tidak boleh menerima anugerahnya. Kita tidak boleh menerima kasihnya. Karena dia sanggup mengangkat cawan itu. Maka dia telah menyatakan cintanya kepada kita. Can you see that? How deep is the love of God for you and for me and for the world. Dia katakan saya tidak sanggup, seolah-olah dia tidak sanggup kalau boleh edarkan cawan ini daripadaku. Tapi karena cintanya, kasihnya kepada kita semua saudara. Dia katakan, let your will be done, not mine. Karena cinta, dia sudah mengenal cinta Bapaknya, kasih Bapaknya. Dia sudah mengenal itu, dia kenal. Cawan ataupun tempat minum. Ini berbicara tentang cinta. Agape love of God. Saya mau bertanya kepada Anda hari ini. Apakah cawan yang Anda sedang pegang? Mungkin Anda sedang memegang cawan kepahitan, penderitaan, kesakitan, penolakan, ditolak. Ataupun mungkin Anda hari ini sedang dihina, ataupun Anda difitnah, ataupun Anda mengalami satu keadaan yang begitu memeritkan, begitu menekan hidup Anda. Dan Anda bertanya, dan firman Tuhan bertanya dan berchallenge Anda hari ini, apakah cawan yang sedang Anda pegang? Mungkin Anda berada di pihak, coba Anda masukkan Anda di dalam keadaan Yesus. Mungkin Anda datang kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh edarkan cawan kesakitan, penderitaan yang saya sedang alami hari ini. Saya sudah tidak tahan. Mungkin Anda bertanya 1 kali, 2 kali kepada Tuhan, 3 kali. Tapi kalau kita lihat konteks ini, Yesus berkata, bukan kehendakku yang terjadi tapi kehendakmu. Mungkin Tuhan sedang mengizinkan Anda memegang cawan itu. Cawan kesakitan, cawan penderitaan. Cawan penderitaan, cawan kesakitan yang sedang Anda pegang hari ini. Karena supaya melalui itu saudara, supaya kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Dari kita katakan yes Lord, bukan kehendakku yang terjadi. Mau saja kita kan bebas daripada semua beban berat yang kita alami setiap hari. Mau saja kita bebas daripada penderitaan yang kita hadapi setiap hari. Tapi Yesus, mari kita ambil sikap Yesus. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Haleluya. Yang ketiga adalah doa. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa perlu ada doa di sini? Kenapa ada konsep doa di dalam bahasa cinta? Rupa-rupanya doa ini adalah bahasa cinta yang sangat dalam. You know why? Kita tidak akan boleh berdoa kepada Tuhan kalau kita tidak mengasihi dan mencintai dan mengalami cintanya. Doa itu akan menjadi subjektif. Doa itu akan menjadi seperti doa saja. Oh, kita datang ke doa saja. Oke, doa. Sehingga hari ini kalau kita makan doa, oke doa. Macam menjadi syarat saja kan? Oke, as long as you pray, oke lah. Tetapi saudara, doa yang dimaksudkan di sini adalah doa, kita berdoa karena kita kenal kepada siapa kita berdoa. Karena kita tahu bahwa apa yang kita minta, apa yang kita mohon di dalam doa kita itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Karena waktu kita datang kita berdoa, saudara, fokus kita adalah bukan kepada keadaan dan situasi. Tapi fokus kita adalah kepada pribadi di mana kita berdoa. Kepada siapa kita berdoa, that is prayer. It is not how long you pray, how many times you pray. It is not about that. It is about your motivation di dalam motivasi dalam berdoa. Fokus kita adalah pribadi Tuhan.
Bukan karena apabila kadang-kadang kita datang berdoa kan kita minta berkat, Tuhan selesaikan masalah ini, saya mau itu Tuhan, saya minta ini, saya minta itu. Tuhan mungkin katakan, stop. Do you really know me? No? Do you really understand my heart? Tuhan mau, it's not the gift yang Tuhan mau berikan. Of course, dia adalah Bapak kita. Kita sudah belajar tadi kan, Bapak dia mau memberi yang terbaik untuk kita. Itu sifat kasih Allah, kasih Bapak. Tapi dia katakan, no, this is not about before I give this. I want you to know me, know my heart. I want you to hear me. Dia mau kita mengenal dia, the giver. The giver is most important dalam hidup kita, saudara. So when come to prayer, it is important. Nah, bila kita melihat teks ini, berapa kali perkataan doa ini disebut di dalam teks ini, saudara? 4 kali, 1, 2, 3, 4. Yesus berdoa. Kalau doa itu tidak penting, kenapa Yesus harus berdoa? Nah, saya cek, saudara, perkataan doa yang digunakan di sini, saudara, dalam Perjanjian Baru. Perkataan doa dan worship, penyembahan itu datang daripada root word yang sama. Pros. Dalam bahasa asli ini, bahasa Yunani, pros. Bahasa asli untuk penyembahan, menyembah, worship itu adalah proskunio. Dan bahasa yang digunakan untuk merujuk kepada doa, berdoa, ataupun meminta adalah proseukotomai. Daripada akar bahasa yang sama. Dan saya cek lagi dalam Perjanjian Baru. Rupa-rupanya perkataan berdoa, proseukotomai, diulang sebanyak 85 kali dalam Perjanjian Baru. Whereas proskunyo di dalam bahasa Perjanjian Baru hanya diulang sebanyak 60 kali saja. To me, I come to conclusion bahwa prayer and worship is one. Karena it comes from the same word, the same root. Pros. Karena itu berbicara tentang sifat dan sikap hati kita datang kepada Tuhan. Waktu kita menyembah, it is not all about the music. Kondisi hati kita waktu kita menyembah Tuhan. Berdoa itu tidak berbicara tentang, kalau kita pergi Fraser Hill baru saya datang dekat dengan Tuhan. Kalau saya pergi Gunung Murud baru saya datang, benar-benar saya merasakan hadirat Tuhan. Tapi kalau berdoa di rumah, nothing happen lah, macam Tuhan itu jauh. Kalau pergi Peace Heaven, baru saya merasakan hadirat Tuhan kalau saya berdoa di sana. No. Doa dan penyembahan itu adalah hal yang sama, saudara. Amin. Karena apa? Doa dan doa itu menarik hati Tuhan. Apabila kita datang dengan sikap dan sifat yang benar di dalam penyembahan kita, itu luar biasa. Oleh karena waktu, saya mau cepat sedikit. Bahasa cinta yang ketiga adalah doa. It's not I need ya. It's not I love you. Kalau ada orang datang kepada Anda itu mengelirukan kadang-kadang. Ya. Tapi kalau ada orang datang dia mau suka dengan kamu, ini rahasia ya anak-anak muda, dengar baik-baik. Kalau ada orang yang mau tickle kamu, tanya dia dulu, kamu berdoa kah tidak? Wah. Sound so spiritual but it is not. But that it is. Itulah dia sebenarnya. Amin, saudara. Kalau mau lebih dalam lagi, apa cawan yang kamu pegang sekarang? Wah. Apa cawan itu? Nah, baca firman Tuhan. Nah, cawan ini. Cawan mana? Ini cawan yang Tuhan Yesus pegang. Cawan apa? Cawan itu berbicara tentang kematian. Are you willing to die for me? That's it what it is. Cawan itu berbicara tentang kematian. Karena arti cawan itu adalah kematian yang disebabkan oleh kekerasan. Karena marriage is not so easy, Itu sebabnya kita buat pranikah, counseling. Ya. Lepas kawin jangan pikir, semuanya baik-baik honeymoon, no. Perjalanan baru bermula. Haleluya. Satu hari anak saya bertanya, Dadi kan dalam kitab cakap
Paulus cakap lebih baik tidak kawin kan, lebih baik. Saya hampir susah saya mau jawab. Nah, itu cerita yang lain lah nanti ya. Oke, kita ada topik yang lain tentang hal itu. Ya. Kalau dia mau tahu lagi, kalau dia betul-betul serius dengan kamu, kamu katakan, I want to introduce my father to you. Do you know my father or not? Saya tahu bapak kamu. Mungkin dia tahu dari nama kamu. No, that's not what it means. Bapak saya yang di surga. Haleluya. Saya berikan Anda tips yang sangat luar biasa. Anak-anak muda, ada 3 bahasa cinta yang terdalam. Bapak, mengenal Bapak kita di surga. Yang kedua adalah cawan. Yang ketiga adalah doa. Amin saudara. Luar biasa. This is out of the world. Ini dari firman Tuhan. Ada seorang yang hebat juga namanya William Addis. Kamu pernah tahu, kita sangat bersyukurlah kepada William Addis. Kalau tidak, semua kita hari ini tidak ada gigi ya. Karena dia yang menyelamatkan gigi kita. Dia yang menciptakan brus gigi yang modern. Dulu orang pakai kayu, tengok itu perkembangannya kan daripada kayu, orang pakai kayu. Bayangkanlah kita berus gigi pakai kayu, gusi kita habis berdarah. Dan William Addis, dia yang menciptakan berus gigi. Jangan kamu Google dulu, ya. Kalau kamu tidak percaya, tapi tidak apa, dengar saya dulu. William Addis. Saya tahu, anak muda hari ini sangat hebat lah. Betul kayak ini pastor. Ya, William Addis adalah. Nah sebenarnya berus gigi ataupun banyak dalam pada zaman kuno purba dulu banyak menggunakan di China pun di India mereka menggunakan banyak cara. Saya tidak tahu kami dulu lah. Saya tahu ibu bapak saya dulu waktu datuk nenek saya dulu waktu tidak ada berus gigi mereka pakai tangan. Nah William Addis dia yang menemukan modern toothbrush yang ada sekarang ini, yang ada lidi-lidi kecil itu kan. Kamu tahu di mana dia temukan? Tahu Anda di mana William Addis mendapat ide dan mencipta berus gigi? Bukan di lab loh. Bukan di makmal. Bukan di church. Bukan di istana. Kamu tahu di mana? Dia menemukan itu di penjara. William Addis ditangkap, dia di penjara karena dia terlibat di dalam satu demonstrasi. Waktu dia di dalam penjara, Tuhan berikan ide kepada dia. Mungkin dia ini selalu sakit gigi mungkin. Kamu tahu apa yang dia buat? Dia tulang yang dia makan, makanan itu tulang dia simpan. Dan di dalam sel, di dalam penjara dia lubangkan lubang-lubang itu dan dia mulai masukkan bulu. Saya tidak tahu bulu babi kah, bulu kambing kah. Dan dari situ dia dapat ide. Jadi waktu dia keluar dari penjara, dia kembangkan ide itu dan menjadikan itu brus komersial. Dan dia menjadi orang kaya. Dan ada satu company yang begitu, ya company itu yang meningkatkan sales itu dan sehingga William Addis begitu terkenal. Tapi ada satu kata-kata yang begitu menarik perhatian saya. Dan ini menjadi pengajaran untuk kita hari ini saudara. Dikatakan bahwa tubuhnya berada di penjara tetapi pikirannya tidak terpenjara. Amin. Banyak orang hari ini saudara pikirannya di penjara. Yang selalu mengatakan, oh saya tidak boleh. Nah dengar baik-baik. Anda yang selalu katakan, I cannot lah, saya tidak boleh lah, tiada harapan lah, matilah, tidak boleh lah, orang lain boleh, saya tidak boleh, saya orang kampung, saya siapalah saya orang Sabah, pendek-pendek tagap. Bayangkan William Addis, dia berada di mana? Di penjara. Nah, banyak orang hari ini saya percaya tidak ada orang yang di sini yang sudah mungkin bebas secara fisikal, kita bebas, tidak di penjara. Tapi pikiranmu, emosimu, jiwamu sedang dibelenggu dan dipenjara. Ini yang sangat berbahaya sekali saudara. Bukan karena Anda dipenjara di dalam lokap.
Tapi apa yang mengerikan dalam hidup kita. Anak-anak muda, saya rindu, saya percaya bahwa kamu akan menemukan penemuan-penemuan yang luar biasa dalam hidup kita. Kamu menjadi adalah karya Allah yang luar biasa. Karya Allah itu sedang evolving. Jangan berhenti di situ. Ya, saya tahu banyak talent yang ada di sini. Ciptakan lagu, ciptakan tarian, ciptakan sesuatu. Ciptakan konten-konten, karena anak-anak muda hari ini, ya, kalau ada konten yang bagus, saudara, ciptakan sesuatu. Karena the world is hungry for the content from you. Amin. Saya ingin membawa kita melihat ini dalam Mazmur 62, 5 dan 8 berkata, jiwaku, senyap heninglah menantikan Allah saja. Karena harapanku terletak padanya. Hanya Dia batu pejalku dan penyelamatku. Dialah pertahananku. Maka aku tidak akan digugat. Pada Allah penyelamatanku dan kemuliaanku. Batu pejal kekuatanku dan tempat perlindunganku pada Allah. Ayat yang ke-8 dengar baik-baik. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umatku, curahkan isi hatimu di hadiratnya Allah pelindung kita. Bagaimana kita mencurahkan hati, isi hati kita adalah melalui doa kita, karena itu bahasa cinta. Melalui penyembahan kita, karena itu bahasa cinta kita. Do you know that when you come to worship God, you are saying to God, I love you Lord. Because I worship because I know you. Tuhan kita itu bukan Allah yang minta puji, Dia tidak minta dipuji. Kita tidak puji Dia pun, kita tidak menyembah Dia pun, Dia tetap Allah. Tapi kenapa prayer and worship is important? It's important for you, it's good for you. It's good for me. Amen. Sebagai kesimpulan saudara, ada 2 kesimpulan yang saya draw di sini. Pertama adalah kepercayaan, trust kita itu berdasarkan kasih Allah. Karena I know, saya sudah mengalami, saya sudah merasakan kasih Tuhan. Saya sudah mendapat apa yang saya cari. Yang kedua adalah berdasarkan pengenalan kita kepada Allah. I know who God is. Itu sebabnya itulah salah satu tujuan utama gereja adalah pemuridan. Supaya kita benar-benar mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Karena menjadi malanglah apabila kita menjadi orang Kristen, bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen. Tapi kita tidak ada pengenalan yang sangat istimewa. Kita tidak ada pengenalan pribadi dengan Tuhan. Kita tidak mengenal Dia siapa Tuhan itu sebenarnya. I'm not talking about apologetic here. Apabila orang bertanya siapa Yesus, kita boleh menjawab dia secara teologi. No, I'm not talking about that. I'm talking about your personal relationship with God. Kalau kita tidak dapat menjelaskan siapa Tuhan itu, tapi jauh dalam hati kita, jauh dalam lubuk hati kita, I know, I trust my God. Amin. Mari saya jemput musik. Di dalam refleksi ini, dalam respon ini saudara, saya mau kita respon kepada 3 bahasa cinta, bahasa intimasi yang kita belajar hari ini. Itu Bapa, cawan, dan doa. Mari kita diam sejenak dan tutup mata kita di hadapan Tuhan. Lagu yang terakhir tadi itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita ambil masa untuk merenungkan. Kita ada masa beberapa menit lagi. Don't rush, don't rush. Just stay wherever you are. Reflect. Ambil masa untuk reflect di dalam rohmu, dalam hatimu, jiwamu. What is God saying to you right now? Apa yang Tuhan sedang berbicara kepada Anda melalui 3 bahasa intimasi ini? Bapa. Can you call God Father? Abba. Mungkin Anda mengalami cawan, Anda sedang memegang cawan yang berat. Yang dipenuhi dengan beban berat. Ingat bahwa arti cawan adalah kematian. Death. For the fact, Yesus mati karena Dia mengasihi kita. Cawan itu berbicara tentang keadaan yang sangat menekan hidup kita. Sedangkan Yesus 3 kali Dia bertanya kepada Bapa, kalau boleh edarkan cawan ini daripadaku. Mungkin Anda juga berada di situasi yang sama. Anda berkata, Tuhan kalau boleh edarkan masalah ini, saya sudah tidak sanggup, saya tidak tahan. Saya tidak mampu lagi Tuhan.
too heavy, it's too much for me to bear. Sudah begitu berat sekali. Mungkin Anda bertanya, berkali-kali Anda bertanya kepada Tuhan, tetapi God seems to silence, dia mungkin diam. Tapi mari saya mencabar kita dan kita mau mengambil sikap Yesus. Yesus berkata, not my will but let your will be done. Mungkin hari ini dia ingin Anda melewati cabaran, mungkin itu masalah cabaran di antara suami dan istri, ataupun hubunganmu dengan parentsmu, dengan ibu bapakmu, ataupun hubunganmu dengan orang-orang di sekelilingmu. Sehingga kau berkata, I don't trust you anymore. Bila saya berdoa engkau tidak menjawab, dengar baik-baik. Bahasa cinta yang ketiga adalah doa. Datang ke dalam doamu. Yesus berdoa. Dia katakan kepada murid-muridnya, kenapa kamu tidur? Satu jam pun kamu tidak boleh berjaga dan berdoa bersamaku, kata Yesus. Berjagalah dan berdoalah, kata Yesus. Takut nanti kamu tergoda. You know why? Kenapa kita selalu tergoda dan jatuh di dalam temptation dan jatuh dalam dosa? Karena kita tidak berdoa, kita tidak menjaga doa, kita tidak menjaga hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak menjaga worship kita. Mari kita ambil masa untuk refleksi. Izinkan Roh Kudus berbicara. Berdiri bersama-sama supaya kita menyanyikan lagu ini sebagai respon kita di hadapan Tuhan. Lewat suka dan duka, kan hidup dalam jalanmu dan janjimu selamanya.
Terus dalam sikap berdoa kita, jangan lihat kiri kananmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Engkau tahu hidupmu, saudara. Engkau tahu di mana engkau berada hari ini. Dalam apa keadaan pun Tuhan mengenal dan Tuhan tahu kita. Tapi apa yang membuat perubahan dalam hidup kita adalah respon kita. Jika responmu hari ini kau berkatakan, Tuhan, saya tidak dapat menanggung cawan ini. Mungkin apa responmu hari ini? Mungkin hari ini selama ini kau tidak pernah ada personal hubungan dengan Bapa. Engkau tidak pernah mengalami Dia sebagai Bapa. Engkau tidak pernah menyembah Dia sebagai Bapa. Engkau tidak pernah koneksi dengan Dia sebagai Bapa. Mungkin hari ini adalah hari yang mungkin engkau dalam hatimu engkau berkata, Tuhan, saya mau mengenal Engkau. Saya mau merasakan kasih-Mu. Saya mau mengalami kasih Bapa. Mungkin engkau berkata, hari ini selama ini saya tidak punya waktu doa. Saya tidak ambil penyembahan. Saya tidak mengambil semua ini. Saya telah lalai dalam semua ini. Tapi hari ini kau berkata, Tuhan, saya dan saya mau datang kepada Engkau, Tuhan. Dalam sikap berdoamu ya, dan engkau ingin berkata kalau itu adalah Anda, saudara, saya ingin berdoa untuk Anda, dan Anda ingin berkata, yes Lord, itu saya mau Tuhan, saya mau mengalami kasih Bapa, saya mau supaya Tuhan saya berikan kekuatan saya untuk melalui cawan yang saya hadapi, dan saya mau kembali kepada persekutuan dengan Engkau di dalam doa dan penyembahan saya, dan itu jika itulah merupakan kerinduan hatimu, saudara. Taruhkan tangan kananmu di dadamu dan saya ingin berdoa kepada Anda hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat dan tangan yang tertaruh di dada kami. Kami mau mengalami tiga bahasa cinta, bahasa intimasi di dalam kehidupan kami. Mulai hari ini Tuhan, tidak ada hal yang kami cari. Kami mau mendalami, kami mau mengalami, dan kami mau Tuhan, supaya bahasa cinta ini kami benar-benar mengerti dalam hidup kami. Tuhan, Engkau melihat setiap hati, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, dan hamba mau berdoa pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, yang perlukan breakthrough dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. I speak breakthrough dalam hidup mereka saat saya berdoa, melepaskan kelepasan, melepaskan breakthrough dalam hidup mereka saat ini, Bapa. Apa yang mereka perlukan breakthrough, Engkau mengenal mereka, siapa mereka dan apa yang mereka harus lalui. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ya Lord, walaupun cawan yang mereka angkat, walaupun cawan yang mereka pegang hari ini begitu berat, tapi hamba berdoa pada hari ini, Engkau yang memampukan mereka, sehingga mereka mampu berkata, not my will, but let your will be done. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku yang terjadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi, Tuhan. Biarlah mereka mengalami Engkau, Tuhan. Mereka harus melalui tekanan dalam hidup mereka. Itu tidak akan membuat mereka goyah, tapi mereka tabah, mereka tahu, Tuhan, karena kami mengasihi, karena kepercayaan kami kepadamu berdasarkan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepada kami, karena dasar kepercayaan kami adalah karena kami mengenal siapa Engkau sebagai Bapa kami. Oh rababa sekerada baba sekerada da. Oh rababa sekerada da. Yesus ampuni.
believe, we trust you, oh God. Yesus aku We trust your love. milikmu. We belong to you, John. Ku hidup karena We belong to you. Kami milikmu ya Bapa. hanya untukmu. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Ampuni kami Tuhan. Yesus aku Jika selama ini kami kurang percaya, kami kurang yakin, kami ragu-ragu. Tapi hari ini kami mau katakan Tuhan, kami mau percaya kepadamu Yesus. Aku percaya. Yes Lord, yes. Yesus aku No matter what going to happen to us, apapun yang terjadi di depan, di belakang, di kiri kanan kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Kami tetap percaya kepada janji-Mu. Kami tetap percaya kepada kehadiran-Mu. Kami tetap percaya kepada timing-Mu. Kami percaya tetap proses yang kami alami. Kami percaya karena Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami kenal siapa Bapa kami di surga. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu indah, luar biasa. Hanya firman-Mu saja yang dapat mengubah hidup kami. Kami terima firman-Mu Tuhan. Kami terima teguran, kami terima berkat, kami terima penerobosan, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan yang terjadi pada hari ini dalam hidup kami. Dengan iman kami percaya, kami akan mendapat jawaban. Dengan iman kami percaya, kami akan mendapat penerobosan. Dengan iman percaya, kami dapat pemulihan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia nama-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara di sini, tapi Roh Kudus, kami terus mengizinkan Engkau berbicara dalam hati kami, roh kami, jiwa kami. Walaupun kami pulang, kami kembali ke tempat kami masing-masing. Mungkin keadaan tidak akan berubah. Mungkin situasi tidak akan berubah. Bahkan mungkin menjadi lebih berat. Tapi hari ini kami diteguhkan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah Bapa. Engkau, you are the good Father. Engkau akan tetap bersama dengan kami. Walaupun kami harus bertanya, cawan lalukan cawan ini daripada kami. Kami tahu Tuhan Yesus, ada rancangan-Mu yang besar di dalam kami melewati semua itu. Supaya Engkau dimuliakan, ditinggikan. Kami tahu rahasia hari ini Tuhan adalah doa. Engkau hanya sejauh doa. Supaya kami punya sifat dan sikap yang haus dan lapar, yang sentiasa mau mencari. Karena firman-Mu berkata, Matius 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan mendapat. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu maka pintu akan dibuka bagimu. Biarlah kami punya sikap seperti anak kecil yang sentiasa mau, yang sentiasa lapar, dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang kami ada. Karena kami mau, we want more and more and more of you Lord. Biarlah pada tahun ini Tuhan kami akan malah mempunyai kerinduan, kehausan yang begitu mendalam akan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji dan mulia nama-Mu, teraikanlah firman-Mu dalam setiap hati kami. Itu menjadi bahagian yang sangat luar biasa. Dan tidak ada satu kuasa pun yang dapat merebutkan firman itu dari hati kami. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita hari ini. Angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah doa berkat. Tuhan Yesus, Dia berkuasa memelihara-Mu supaya kamu tidak tersandung, dan membawa-Mu ke hadirat-Nya yang mulia tanpa cacat celah dan dengan penuh sukacita. Dialah Allah yang esa, penyelamat kita melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dialah segala kemuliaan, keagungan, kekuasaan, dan kehormatan dari sekarang, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam dan atas nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap anak-anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya.